Halo Move Edik dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? How are you doing today? Apakah THR-nya sudah cair? Oke, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Gentleman tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Guy Ritchie, mantan suami Madonna ya. Jika kalian pernah nonton film Sherlock Holmes atau The Man from UNCLE atau Uncle ya, nah sutradaranya sama si Guy Ritchie ini. Selain itu ia juga akan rilis film terbarunya yaitu Wrath of Man yang dibitangi oleh aktor botak jagoan saya yaitu Jason Statham, dan pastinya bakalan seru lah. Aduh, udah gak sabar pengen nonton filmnya, tapi bajakannya sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja ke alur cerita. Tapi sebelumnya di subscribe dulu channelnya. Oke, yuk mari. Di awal film mari kita berkenalan dulu dengan tokoh utama di film ini yaitu Mickey Pearson. Ia berprofesi sebagai pebisnis elit sekaligus produsen ganja di Inggris. Saat ini ia datang ke bar miliknya lalu ia memesan bir serta endog asin. Akan tetapi saat ia menelepon istrinya, Mickey mendengar suara orang lain dan di saat yang sama tiba-tiba datang seseorang menghampiri kemudian mengeluarkan pistol. Lalu cerot intro dulu. Adegan berpindah ke sebuah rumah atau markas dari Mickey Pearson. Lalu seseorang datang bernama Ray. Ia adalah orang kepercayaan atau asisten Mickey. Ray baru datang dari suatu tempat dan ingin menyeduh teh. Karena untuk mendapatkan dispenser di Inggris tidak dapat dianjuk, maka ia menggodok air panasnya. Namun tiba-tiba terdengar suara dari belakang kemudian mengucapkan Buenas tardes Raymondo, yang artinya good afternoon Wilujeng Sonten. Dan orang tersebut bernama Fletcher. Ia adalah seorang detektif swasta, di mana maksud kedatangannya kali ini adalah untuk mengancam sekaligus memeras bos Ray yang tak lain adalah Mickey ya. Jadi si Fletcher ini mempunyai bukti-bukti bagaimana operasional bisnis serta tempat-tempat ladang ganja milik Mickey ditanam, yang mana bukti tersebut telah ia kumpulkan berupa foto-foto, rekaman dan skenario film yang juga ia tulis sendiri. Namun bukti-bukti yang ia kumpulkan tersebut bukanlah keinginannya, melainkan seseorang menyuruhnya, dan orang tersebut adalah Big Dave, seorang editor di surat kabar terkemuka setempat. Karena si Big Dave ini membenci Mickey dan golongan sejenisnya, maka ia menyewa jasa Fletcher untuk menguak modus operandi bisnis ganjanya serta akan mengeksposnya di sampul depan. Akan tetapi karena si Fletcher licik, maka ia menjual bukti tersebut kepada Mickey and the gang agar ia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Big Dave, editor extraordinaire, has developed a terrible... If you would be so kind as to furnish me with 20 million British pounds, I will give you everything. Lalu dengan maksud untuk menguraikan bukti-buktinya sambil meminum champagne, Fletcher menceritakan bahwa dulu Mickey adalah seseorang yang berasal dari keluarga miskin di Amerika. Akan tetapi karena ia cerdas, Mickey mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Oxford University dan mengambil jurusan hortikultura. Bagi yang belum tahu, hortikultura adalah ilmu yang mempelajari teknis dalam budidaya tanaman, sayuran, buah-buahan dan semacamnya, yang mana relate dengan profesi Mickey saat ini yaitu produsen ganja. Jadi ya pada intinya kalau menguasai ilmu ini, nanam terong, kangkung, jengkol di Dubai juga bakal jadi gitu ya. Lalu pada saat Mickey berkuliah di sana, ia suka menjual ganja yang telah ia budidayakan sendiri kepada teman-teman kampusnya, bahkan menjualnya kepada orang yang tak dikenal. Singkat cerita ia menjadi bandar ganja. Namun di saat prosesnya seperti bisnis lain di mana terdapat orang-orang yang tidak mau membayar. Selain cerdas, ia juga pemberani karena ia tidak segan-segan membunuh kepada orang-orang yang cuman ingin gratisan. Lalu akhirnya setelah sekian tahun Mickey tidak lulus kuliah dan seperti Bang Toyib ia tidak pulang-pulang, namun ia tetap menjalankan bisnisnya hingga menjadi sukses seperti sekarang. Exactly clean, our Mickey. He has come up the hard way. He was a hungry animal, you see. He was powerful and ruthless.
cunning and quick. Karena kesuksesannya dan juga kaya, Mickey bisa bergaul dengan para bangsawan Inggris. Lalu di suatu perjamuan makan malam, ia bertemu dengan seorang miliarder yang bernama Matthew Berger. Tapi bukan burger yang ini ya. Aduh anjir, malum lagi puasa, lapar. Lihat kecoa aja jadi kayak korma cuy. Aduh, kapan maghrib ya. Dimana si Matthew ini diundang di jamuan makan malam karena ia telah menyumbang sejumlah barang. Yang mana kurang jelas sih barang apa, tapi yang pasti mah barang hakan. Di sisi lain karena Mickey sudah berusia parubaya dan akan pensiun, di mana ia berencana akan menjual bisnis ganjanya. Setelah mengobrol beberapa saat dengan Matthew, Mickey beserta istrinya menyimpulkan bahwa si Matthew merupakan seseorang yang cerdas dan kaya dan merupakan potensial buyer untuk ladang-ladangnya yang akan ia jual. He's a fox. And foxes have a predictable nature. Trust this Jew about that too. Singkat cerita, Mickey dan Matthew pun melakukan obrolan di mana Mickey akan menawarkan bisnis beserta ladang ganjanya yang berjumlah 12 di tempat-tempat yang berbeda dengan harga 400 juta dolar. Aduh anjir, coba kalau saya punya uang sebanyak itu, nggak perlu lah nunggu cairan. Saya mau belanjain baju beduk di Dubai, terus bukber di Korea, lanjut tarawehan di Kamerun, sahur di Turki. Tapi ya ngimpi sih. Oke lanjut. Lalu di tengah perjalanan menuju ladang, Mickey menjelaskan bahwa mustahil untuk menanam ganja sebanyak itu, terutama di lahan terbuka. Selain karena sempitnya lahan di Inggris, di zaman yang canggih seperti sekarang ini terdapat drone dan juga Google Earth, yang mana jika ia bercocok tanam ganja di lahan terbuka, orang-orang akan mudah mengeksposnya. Dan akhirnya Mickey pun menunjukkan ladangnya yang ternyata berada di sebuah ruangan bawah tanah, di mana ia menyewa lahan-lahan tersebut yang letaknya berada di bawah rumah-rumah para bangsawan. Namun seperti yang kita tahu bahwa rumah bangsawan itu sangat besar, mewah, serta berlahan luas, yang mana membutuhkan perawatan dengan menghabiskan uang yang tidak sedikit. Oleh karena itu Mickey memanfaatkan situasi tersebut dengan menyogoknya agar bisa membangun ladang ganja di tanah mereka. This is the thin end of a very fat wedge, sir. Greedy. You and I both know that 400 million is a fair to generous asking price. We both know growing is only 50% of the business. Your European connections? That comes later, Matthew, when the money's in escrow. Kita berpindah ke sebuah pelabuhan di mana seseorang yang bernama Dry Eye sedang melakukan penggelapan manusia dan spare part mobil. Si Dry Eye ini merupakan anak buah sekaligus penerus dari sebuah geng Tiongkok yang diketuai oleh Lord George. Lalu kita berpindah lagi kepada seorang wanita yang bernama Roselyn, istri dari Mickey. Selain membantu suaminya, ia juga mempunyai bisnis yaitu bengkel mobil. Karena berita pensiunnya Mickey tersebar, Dry Eye berambisi untuk membeli bisnis ganjanya. Oleh karena itu Dry Eye memberikan spare part mobil yang tadi ia gelapkan secara gratis kepada Rose dengan maksud agar ia bisa bertemu dan membuat janji dengan suaminya. So how much? Oh, no charge. Okay, so what's the price? I mean, with your husband. Kita kembali ke Fletcher dan Ray yang kali ini sudah berpindah ke halaman rumah dan terdapat meja barbecue di situ. Lalu Fletcher ingin mencobanya dengan meminta untuk memasak steak. Saat Ray mengambil daging di freezer, terdapat kepala manusia yang belum saatnya saya ceritakan. Jadi mari kita lanjut saja dulu di mana Dry Eye akhirnya bisa menemui Mickey. Dry Eye melakukan pertemuan tersebut tanpa sepengetahuan ketuanya, Lord George. Di sisi lain Mickey yang tadinya enggan untuk melakukan pertemuan ini, namun karena istri yang sangat ia cintai memintanya, maka ia menyanggupi. Tanpa basa-basi, Dry Eye pun memperlihatkan angka yang akan ia berikan untuk membeli bisnis ganjanya. Namun Mickey merasa cara Dry Eye tidak berkelas dan jauh dari kata elegan. Selain itu karena Dry Eye telah menyogok istrinya dengan memberikan spare part mobil yang bertujuan untuk bisa membuat janji dengannya adalah sebuah cara yang tidak pantas, maka dari itu Mickey menolak tawaran dan langsung mengusir Dry Eye untuk pergi dari hadapannya. Michael, you should just marinate on it. Meantime, fuck off. Lalu pada suatu malam sebuah kelompok yang menamai diri mereka dengan Toddlers, mereka berhasil mengekspos salah satu ladang ganja kepunyaan Mickey. Selain itu mereka juga bisa menghajar para pegawai di sana dan bahkan sempat-sempatnya membuat video klip musik untuk channel YouTube mereka yang akhirnya menjadi viral.
sure you get the uppercut in. Gangster. Jadi sebetulnya toddlers ini adalah para remaja yang mempunyai hobi yang sama, yaitu tinju, di mana mereka berlatih di sebuah sasana dan merupakan anak asuh dari seorang pria yang dipanggil dengan coach. Mengetahui anak asuhnya melakukan tindakan kriminal, coach marah dan menyuruh mereka untuk menghapus videonya. What was I thinking? New kids alone unsupervised. Take it down! Di sisi lain, Mickey merasa heran karena selain ini adalah kejadian pertama kali ladang ganjanya terekspos. Di saat setelah ia memberikan tawaran kepada Matthew dan juga menolak tawaran dari Dry Eye, Mickey merasa curiga dan menyimpulkan bahwa kejadian tersebut bukanlah suatu kebetulan. Matthew yang mendengar kejadian itu, ia menawarkan bantuan untuk mencari siapa pelakunya. Sebagai simbol bahwa kesepakatan tetap terjadi, ia memberikan hadiah kepada Mickey berupa penidih kertas yang juga merupakan pistol berukuran mini. Seeing how in this country, unlike in our homeland, they're illegal. Looks like a gun. And it's a paperweight. Karena video ladang ganjanya viral, dengan terpaksa Mickey harus menutup salah satu ladangnya tersebut saat mengontrol ladangnya yang lain yang berada di lahan bangsawan bermarga Pressfield. Mereka meminta tolong kepada Mickey untuk mencarikan anaknya yang bernama Laura, di mana wanita tersebut sudah lama tidak pulang ke rumah dan merupakan pecandu heroin. Akhirnya Mickey menyanggupi dan mengutus Ray beserta anak buahnya. Singkat cerita, Ray menemukan Laura yang berada di sebuah kontrakan sedang bersama temannya. Setelah Ray ceramah, akhirnya Laura pun berhasil dibujuk. Lalu Ray menyuruh anak buahnya untuk memberikan sedikit pelajaran. Akan tetapi Aslan, salah satu teman Laura, melakukan perlawanan yang mana membuat dirinya tidak sengaja terjatuh dari kontrakan dan akhirnya tewas. Namun di saat yang sama, anak buah Ray bersama pemuda-pemuda RW setempat berada di luar yang secara kebetulan melihat kejadian tersebut. Mereka langsung bersuah foto. Dengan bukti foto yang mereka punya, maka Ray beserta anak buahnya segera mengejar pemuda-pemuda tersebut dengan maksud untuk melenyapkan bukti. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil dan melaporkannya kepada Mickey. Bruv, this guy's trying to take my phone. What fucking dude? Fuck up, you little right. Ray pun melaporkan kepada Mickey bahwa Laura berhasil ia kembalikan kepada keluarganya. Namun di sisi lain, ia juga melaporkan berita buruk, yaitu terbunuhnya Aslan, yang mana ternyata si Aslan ini adalah anak dari seorang miliarder Rusia. Karena ayahnya adalah orang kaya, maka Mickey menyadari bahwa pria ini akan menjadi masalah besar. Selain itu, ketika tadi saat Ray mengambil daging di freezer yang mana terdapat kepala seorang pria, dan pria tersebut ternyata adalah Aslan yang sudah Ray mutilasi dengan maksud untuk menyembunyikan jasadnya. Expensive schools. Their parents have money. Lots of money. This is not ideal. This is not. Money can be a problem. Shit. Coach yang tengah gelisah karena kelakuan anak asuhnya, ia mendapatkan informasi bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Mickey. Mengetahui Mickey adalah seseorang yang bengis, maka ia pergi menemui Ray dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dan sebagai pembayaran atas hutangnya, maka ia menawarkan diri untuk membantu sampai masalah ini selesai. Oleh karena itu, Coach telah menyekap seseorang yang bernama Fuck, PHUC ya diejanya, bukan FUCK, itu mah fuck you man dong. Di mana si Fuck ini adalah anak buah dari Dry Eye, dan Coach bisa menyekapnya karena anak asuhnya memberitahu bahwa si Fuck ini adalah orang yang menyuruh mereka menggerebek ladang Mickey, dan sebagai imbalan ia memberikan uang. Namun saat Coach beserta Ray menginterogasinya, Fuck mencoba kabur dan sialnya ia terbunuh ditabrak kereta. Ray kemudian melaporkan perihal ini kepada Mickey, dan karena si Fuck adalah anak buah Dry Eye, ia berspekulasi bahwa Lord George pasti ada sangkut pautnya. Maka dari itu Mickey menemuinya di markas mereka. Selain menjadi bandar heroin, si Lord George ini juga merupakan bandar segala macam judi, termasuk judi togel online, baik itu togel Macau, Hong Kong atau Singapura. Sambil meminum teh, ia menanyakan maksud kedatangan Mickey. Namun di saat adu perbacotan, tiba-tiba Lord George muntah
muntah dan ternyata teh yang sedang diminumnya tersebut sudah Mickey campurkan dengan racun parasit di mana racun tersebut akan membuatnya diare sampai mati. Sambil menodongkan pistol, Mickey berkata bahwa dengan mengirimkan dry ice serta menyerang ladangnya adalah suatu hal yang tidak bijak dan bodoh. Oleh karena itu Mickey mengancam akan membunuhnya jika ia berbuat macam-macam lagi. You raided one of my locations. What the fuck were you thinking? Left unattended, you will shit yourself to death before the sun doth set. Should you try and undermine me, I will be forced to accept your call to arms. Do you understand? Mendapatkan ancaman dari Mickey, maka Lord George menemui Dry Eye untuk mengklarifikasinya. Susah nyebutin Lord George, saya panggil aja si George ya. Dan perlu diingat bahwa Dry Eye adalah otak dibalik penyerangan ladang Mickey, di mana ia mengutus Fuck untuk menawarkan uang kepada Toddler sebagai imbalan. Selain itu rencananya untuk membeli bisnis Mickey yang tawarannya telah ditolak, di mana semua itu ia lakukan tanpa persetujuan dari George. Oleh karena itu si George memarahinya karena perbuatan Dry Eye telah membuat dirinya hampir terbunuh. Namun Dry Eye sebagai calon suksesor dan penerus ketua geng, ia tidak mau diatur. Maka dari itu ia berkhianat dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh ketua, dan akhirnya si George pun tewas. Fuck you, you old cunt! I'll piss on your grave. It was Dry Eye. Fletcher yang menceritakan semua ini, ia memperlihatkan sebuah video di mana Matthew dan Dry Eye tengah melakukan obrolan yang mana mereka ini ternyata mengenal satu sama lain. Dengan membaca gerak bibir mereka, Fletcher yang saat itu mengkameranya, ia bisa mengetahui topik apa yang sedang mereka bicarakan, dan isinya adalah mereka sedang mengancam satu sama lain tentang perebutan siapakah yang akan menguasai bisnis Mickey. Kemudian Fletcher memberitahu Ray sebuah informasi yang sangat penting, yaitu perihal Matthew yang akan membeli bisnis ganjanya. Jadi diceritakan setelah membelinya, Matthew berencana menunjuk seseorang agar bisa mengelola sekaligus memanajeri bisnis tersebut agar tetap berjalan, dan orang tersebut yang tak lain adalah Dry Eye. Namun agar si Dry Eye bisa mendapatkan pekerjaan itu, Matthew memberinya syarat, yaitu menemukan cara agar ia bisa membeli bisnis Mickey dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu usahanya telah dilakukan dengan cara menurunkan nilai dari ladang ganja dengan mengeksposnya. Akan tetapi di tengah proses sebelum deal terjadi dengan terbunuhnya George dan membuat Dry Eye kini menjadi ketua geng, ia berniat untuk menguasai semua sekaligus menyingkirkan Matthew. I'm gonna back the fuck off, and I'm gonna take it all. Kembali ke awal adegan, kita melihat Mickey sedang berada di bar miliknya, di mana ia memesan bir serta endog asin. Lalu saat menelpon istrinya terdengar suara orang lain, namun tiba-tiba seseorang menghampiri mengeluarkan pistol dan lagi-lagi cerot, ternyata Ray datang dan menembak orang tersebut, namun belum diceritakan itu siapa. Sedangkan suara orang lain yang Mickey dengar di telepon ternyata adalah suara Dry Eye. Mengetahui istrinya sedang dalam bahaya, maka ia segera pergi menyusul. Di saat yang sama, Ross sedang berada di bengkel ketika ia menerima telepon dari Mickey. Tiba-tiba Dry Eye muncul, lalu Ross mengucapkan halo Dry Eye, yang mana hal itu membuat Mickey bisa mengetahui siapakah orang yang datang. Dry Eye kali ini menemui Ross dengan maksud untuk menculiknya agar Mickey menyerahkan bisnis ganja kepadanya. Singkat cerita, Ross menembak anak buah Dry Eye menggunakan pistol mini pemberian Matthew. Saat kehabisan peluru, Dry Eye kemudian menyerang dan smackdownnya. Karena pengaruh terlalu sering menonton goyangan teteh-teteh bohai di TikTok, ia penasaran dan ingin mencicipi istri orang. Namun saat akan melakukannya, tiba-tiba Stay fucking still! Hello, babe. Kembali ke Fletcher yang dari tadi menguraikan bukti-buktinya dengan bercerita, di mana ia selain mengetahui bagaimana operasional bisnis Mickey dijalankan, ia juga tahu bahwa dalam kekacauan ini adalah Matthew. Selain itu bukti-bukti yang ia pegang telah disembunyikan di beberapa tempat, yang mana apabila sesuatu terjadi padanya, maka bukti-bukti tersebut akan sampai kepada Big Dave dan secara otomatis akan menjadi headline news. Oleh karena itu dengan maksud memeras, Fletcher
ultimatum apabila ia tidak menerima uangnya dalam 3 hari, maka bukti-bukti tersebut akan terungkap sekaligus mengancam keselamatan bisnis Mickey. So you've got 72 hours. I would just reiterate that if anything happens to me, I do have my insurance policy in place. Everything will go to Big Dave, and from him to the public, and you, my love, will go to Mars. Sementara itu, Big Dave yang menunggu hasil investigasi dari Fletcher, di mana jika Fletcher berhasil maka ia akan membayarnya dengan sejumlah uang, namun jika dibandingkan dengan memeras Mickey, uangnya jauh lebih sedikit. Di saat ia akan pergi, tiba-tiba ring-ringan toddlers datang kemudian menculiknya. Karena telah diberikan obat bius, ia pingsan dan sekarang sudah sadarkan diri, namun dalam keadaan bertelanjang bulat. Coach yang juga ternyata sudah di situ, ia menyuruh kepada Big Dave untuk melihat film yang telah ia buat, di mana si Big Dave ini adalah pemeran utamanya, dan film tersebut berisi Big Dave dalam pengaruh obat bius sedang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap seekor babi. Lalu coach mengatakan kepadanya agar menghilangkan minatnya terhadap Mickey, namun jika ia tidak melakukannya maka video tersebut akan coach sebarluaskan. Coach melakukan hal ini karena dalam rangka membayar hutangnya, di mana ia sebelumnya telah berjanji kepada Ray untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Selain itu, agar bukti-bukti dari Fletcher tidak sampai kepada Big Dave, maka ia pun menculiknya. Setelah itu coach melaporkan hal ini kepada Ray, kemudian memperlihatkan videonya, dan saat Ray akan menugaskan ia kembali, coach berkata dirinya beserta toddlers bukanlah seorang gangster dan akan membantu pada tugas berikutnya untuk yang terakhir kali. I've got one more thing I need you to do. Greatest respect. I'll do this one last thing for you. And then that's it. Sementara itu Matthew yang sedang bersama Mickey, di mana mereka akan melakukan transaksi jual beli setelah melakukan penghitungan ulang, dan karena video ladang ganjanya viral, di mana jika video tersebut diketahui polisi maka produksi barang akan berhenti. Dengan adanya risiko tersebut maka secara otomatis akan berdampak pada nilai aset. Oleh karena itu setelah menghitung neraca keuangan dan dijumlah jamble, Matthew menegonya dengan harga $100 juta. Namun sebelum deal terjadi, Mickey memperlihatkan mayat Dry Eye, akan tetapi Matthew berpura-pura tidak mengenalnya. Setelah memperlihatkan video mereka yang sedang mengobrol serta mengancam satu sama lain, di mana video tersebut Mickey dapatkan dari Ray, maka Matthew pun otomatis tidak bisa mengelak lagi. Lalu Mickey berkata bahwa ia telah mengetahui skema busuk yang Matthew buat. Mickey tidak terlalu kesal dengan pria ini, namun yang membuatnya dendam adalah skema busuk tersebut mengakibatkan istrinya disentuh oleh orang lain. Oleh karena itu sebagai konsekuensi maka Mickey menyuruh Matthew mengiris daging sebanyak 1 pon dari tubuhnya sendiri sebagai pembayaran hutang. No amount of money on God's green earth can pay for that transgression, Matthew. No. It matters not to me where on your anatomy it is withdrawn from. For that, I want a pound of flesh. 3 hari berlalu, Fletcher kembali datang untuk menagih uang pemerasan kepada Ray. Namun sebelum itu terjadi, coach yang juga berada di situ, ia berkata kepadanya bahwa pembayarannya ada di koper, namun isinya ternyata bukti-bukti milik Fletcher yang telah ia curi. Ray menjelaskan bahwa dirinya telah mengetahui bahwa Fletcher membuntuti Mickey, di mana ia juga ternyata kurang lebih melakukan tugas yang sama, yaitu membuntuti seseorang. Selain itu Ray juga telah mengetahui rencana Matthew yang akan membuat masalah. Ray menahan Fletcher yang tempo hari datang kepadanya lalu bercerita di mana si Fletcher bermaksud untuk menguraikan bukti-buktinya. Namun saat Fletcher memperlihatkan video ketika Matthew dan Ray sedang mengobrol, Ray memanfaatkannya dengan maksud agar video tersebut menjadi sebuah bukti penting kepada Mickey akan konspirasi yang sedang mereka lakukan. Selain itu Ray mendapatkan bukti-bukti yang Fletcher telah sembunyikan tersebut karena tempo hari saat Fletcher datang, ia memasang alat pelacak di sepatu miliknya, kemudian mengikuti sampai ia tahu di mana bukti tersebut disembunyikan, dan akhirnya alih-alih mendapatkan uang, Fletcher dimasukkan ke dalam peti yang membuat malu dirinya sendiri. I've been on to you for a long time, Fletcher. You've been following Michael. Very similar our jobs, only I'm better at it than you are.
Coach yang sudah menyelesaikan tugas sekaligus hutangnya akhirnya ia pergi, sedangkan Fletcher yang berada di dalam peti lagi-lagi ia kembali memberikan informasi penting, yaitu perihal ayah Aslan yang ternyata mengincar Mickey selama ini karena anak satu-satunya tersebut telah mati dan membuat ia menjadi dendam, dan hal ini menjelaskan siapakah sosok misterius yang akan menembak Mickey ketika ia sedang berada di bar miliknya, dan orang tersebut adalah anak buah dari ayah Aslan, di mana ketika peristiwa itu terjadi Fletcher sedang mengintai Mickey dan berada di sana. Di sisi lain si Fletcher ini ternyata adalah orang yang memberitahu lokasi Mickey saat itu, di mana ia juga ternyata dibayar oleh mereka supaya Mickey terbunuh. Namun karena percobaan pembunuhannya gagal, Fletcher belum dibayar. Hal lain, Fletcher yang asal mula rencananya adalah sesudah mendapatkan bayaran dari Ray, ia akan memberitahu lokasinya saat ini sehingga Ray bisa dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu Ray menyadari bahwa Mickey juga dalam keadaan bahaya. Ia mencoba menelponnya namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan, dan suara tembakan tersebut ternyata berasal dari Coach yang telah membunuh anak buah ayah Aslan sehingga menyelamatkan dirinya. Di saat yang sama, entah bagaimana toddlers mengetahui situasi Mickey dalam keadaan bahaya, mereka menelepon Coach dan meminta izin kepadanya untuk membantu Mickey. Sedangkan Mickey setelah ia menemui Matthew saat akan kembali pulang, ia mendapatkan SMS yang berisi Ray memberitahunya agar jangan menaiki mobil. Namun sudah terlambat karena anak buah ayah Aslan sudah membajak mobil dan menodongkan pistol kepadanya. Menyadari dirinya sudah terpojok, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi untungnya tiba-tiba toddlers menyusul dan menembaki mereka sehingga Mickey bisa menyelamatkan diri. Most will stop. You need Fletcher yang bisa kabur setelah usaha memeras Mickey-nya gagal. Saat ini ia tengah menawarkan skenario filmnya kepada seorang produser di bawah bayang-bayang kejaran Ray, dan karena tidak mempunyai modal lagi untuk melarikan diri, ia harus segera pergi untuk menawarkan skenario film tersebut kepada produser lain. Namun saat baru saja menaiki taksi, ternyata Ray sudah membajak taksi yang ditumpanginya. Ray lalu mengucapkan Buenas tardes Fletcher Mondo, dan disinilah cerita saya akhiri. So it's Heathrow Airport, please. Terminal 3. Buenas tardes, Fletcher Mondo. Oke, bagaimana alur ceritanya? Apakah jelas? Kalau kurang jelas ya tonton atau filmnya, ada lumayan ramai kok. Oke, langsung saja saya pamit undur diri berhubung saya lagi sibuk bagi-bagi THR ya. Aduh, sombong. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam angpau.